untuk mencari pemberontakan ataupun melawan pihak kepolisian, namun kami di sini menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu jangan halangi kami, Bapak Ibu polisi. Tolak pemilu curang, tangkap begal suara. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Puluhan massa yang tergabung dalam jaringan Andi Surya atau JAS menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Lampung pada hari ini Rabu 21 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut agar Bawaslu mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Pantauan Tribun Lampung, puluhan massa ini tiba di halaman kantor Bawaslu Lampung sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Cuaca gerimis tak menyurutkan semangat puluhan massa aksi untuk menyuarakan aspirasinya. Para massa aksi ini datang dengan membawa banner bertuliskan "Selamatkan Demokrasi Indonesia". Di samping itu, tampak ratusan personil kepolisian Polresta Bandar Lampung terlihat berjaga-jaga di sekitar kantor Bawaslu Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Pulau Morotai, Jagapayat 3, Bandar Lampung. Tampak pula kawat berduri terpasang menutupi Jalan Pulau Morotai dari arah Jalan Pangeran Antasari. Dari arah Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Pulau Morotai, tampak pengamanan dilakukan dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Setelah berorasi sekitar 20 menit, beberapa perwakilan dari massa aksi ini pun diperbolehkan masuk untuk audiensi dengan Komisioner Bawaslu Lampung. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah massa di depan kantor Bawaslu Lampung pada pagi hari tadi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Ya, selamat sore Mutiara. Halo Mutiara. Ya, Huri, terkait dengan aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Lampung, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo yang berada di depan kantor Bawaslu pada siang tadi? Ya, Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa baru saja di kantor Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Lampung atau kantor Bawaslu Provinsi Lampung telah selesai dilakukan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan massa aksi yang tergabung dalam jaringan Andi Surya, yang mana Andi Surya sendiri merupakan calon legislatif untuk DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Golkar, di mana massa aksi yang tergabung dalam jaringan Andi Surya atau JAS ini menuntut agar Bawaslu dan penyelenggara pemilu melakukan atau mengusut tuntas praktik dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 kali ini. Dan relawan Andi Surya ini sendiri menyampaikan 6 tuntutan, dan berdasarkan klaim mereka, di mana ketua relawan Andi Surya yang bernama Irwan Wilantara menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan ini bukan hanya untuk Andi Surya saja yang mereka merupakan relawannya, namun aksi yang mereka lakukan adalah untuk keberlangsungan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Dan menurut mereka menang kalah merupakan hal yang biasa, namun mereka mengklaim bahwa suara yang mereka sampaikan adalah untuk keberlangsungan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Dan dalam tuntutannya mereka menyampaikan 6 tuntutan, di mana tuntutan tersebut diantaranya adalah yang pertama,
Mereka mendesak Bawaslu Republik Indonesia dan KPU RI untuk memecat baik itu Bawaslu maupun anggota KPU di tingkat provinsi dan di tingkat kota atau kabupaten yang terindikasi melakukan kecurangan, pelanggaran, dan money politik. Yang kedua, JAS ini mendesak agar Bawaslu dan KPU untuk turun langsung ke Lampung. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu RI untuk turun langsung ke Lampung melakukan evaluasi kepengurusan di Bawaslu dan KPU di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota dan seterusnya. Selanjutnya mereka juga mendesak KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk mengawal dan memastikan proses pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, mereka meminta agar masyarakat boleh menyaksikan secara langsung rekapitulasi suara di semua tingkatan, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat TPS yang sudah berlangsung, hingga di tingkat kabupaten dan provinsi demi terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil. Yang kelima, mereka juga mendesak dan mengecam kepada Bawaslu untuk bertindak tegas kepada oknum yang terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, yang menjadi poin tuntutan mereka adalah meminta agar penyelenggara pemilu agar menghentikan penghitungan surat suara yang menggunakan C hasil, dan mereka meminta agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk melakukan penghitungan ulang menggunakan C1 plano di seluruh tingkatan. Dan atas aspirasi tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh masa aksi tersebut lantaran niat daripada masa aksi ini adalah untuk menjaga kemurnian surat suara. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam proses rekapitulasi pihaknya telah melakukan pengawasan melekat, baik itu di tingkat TPS, PPK, dan yang memang di saat ini proses masih di tingkat PPK. Dan mereka telah membuka itu dalam bentuk C hasil ya. Dan menurut Ketua Bawaslu Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengatakan bahwa sejauh ini dari pantauan mereka masih berjalan dengan lancar, dan mereka pun mengajak bahwa seluruh masyarakat dan peserta pemilu untuk mengawasi bersama-sama untuk menjaga akuntabilitas suara rakyat yang disampaikan melalui pemilu 2024 ini. Mutiara. Ya, baik Huri. Tadi untuk masa aksi sendiri ini mereka bubar pada pukul berapa? Ya, Mutiara, audiensi sendiri dilakukan sekira pukul 12 lebih 10 menitan, dan audiensi selesai sekira pukul 1 siang, dan selanjutnya masa aksi bubar dengan teratur. Dan perlu diketahui sebagai informasi tambahan bahwa proses pengamanan ini sendiri Polresta Bandar Lampung mengerahkan sekitar ratusan personil ya. Tepatnya ada sekitar 209 personil untuk mengamankan ini, lantaran berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Bawaslu dan kepolisian, masa aksi ini semulanya memberitahukan bahwa mereka akan hadir sekitar 700 sampai 1000 orang. Namun kenyataannya ternyata yang hadir berkisar puluhan orang saja. Dan masa aksi sendiri terbilang kondusif, tidak ada aksi-aksi luar biasa ataupun yang melakukan pelanggaran ataupun aksi anarkis, sehingga aksi berjalan lancar dan selesai sekira pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Mutiara. Ya, baik, terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Huri Agusto mengenai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah massa yang menyebut dirinya ini sebagai jaringan Andi Surya atau JAS. Tadi pula sudah dijelaskan bahwasannya ada kurang lebih 6 tuntutan yang disuarakan oleh para massa aksi, dan massa aksi sendiri ini bubar dengan teratur di pukul 13 lewat.
Bapak Ibu polisi, tolak pemilu curang, tangkap begal suara, hidup demokrasi Indonesia. Orang ini gambar personil hadir di tengah-tengah masa aksi. Kami menuntut yang pertama dibuka Bapak kepolisian bahwasanya kami di sini hadir sebagai masa aksi yang terdiri bukan yang anarkis, Bapak Ibu sekalian. Kami hadir meminta keadilan bukan untuk menjadi kami meminta keadilan hari ini bukan untuk menjadi masa aksi yang menggunakan C1 hasil dan melakukan perhitungan ulang menggunakan C1 plano di seluruh tingkatan. Habiskan duit mereka untuk kongko di bawah. Jadi apa yang disampaikan BIMTEK oleh Bawaslu itu tidak mengena oleh TKD-TKD yang di TPS. Jadi kecurangan-kecurangan dianggap biasa saja. Ya Bapak, Bawaslu, ini mohon maaf ini teman-teman kerja, suara saya habis tadi sudah kasih jalan. Jadi saya juga sebenarnya tadinya mau ngajak Bawaslu Provinsi Lampung untuk minum kopi Aceh katanya supaya nggak masuk angin. Ini kan Bawaslu kita masuk angin luar biasa ini. Banyak kecurangan yang memang dilakukan terstruktur tapi ternyata tidak terdeteksi oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Sebenarnya kalau menurut kacamata saya ini sudah terdeteksi, cuma mungkin banyakkan tidur siang atau banyakkan begadang kita nggak tahu. Ya Pak Ketua ya. Jadi kami meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas para pencuri dan begal-begal suara. Kami sudah memberikan informasi awal, ternyata dari Bawaslu hanya memberitahukan kepada TPS-TPS untuk memperbaiki. Enak betul saudara-saudara kalau semua kesalahan bisa diperbaiki dengan begitu mudahnya. Oleh tuntutannya rekapitulasi di semua tingkatan agar transparansi berjalan sesuai dengan asas prinsip pemilu Indonesia luber dan jurdil. Mendesak dan mengecam kepala Bawaslu untuk bertindak tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku. Menghentikan perhitungan yang menggunakan C1 hasil dan melakukan perhitungan ulang menggunakan C1 plano di seluruh tingkatan. Itu yang menjadi pokok dari tuntutan kami, Pak. Sekali lagi terima kasih pada Saudara Amin yang telah membacakan tuntutan jaringan Andi Surya Lampung, dan ini akan kami serahkan langsung kepada Bawaslu Provinsi Lampung. Tidak ada tindakan dari Bawaslu, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Pemegang tersebut bukan hanya memperbaiki, kami dari jaringan Andi Surya tidak masalah untuk kalah menang, tetapi cara mereka di bawah yang memang sangat curang sudah SM. Jadi maka dari itu kami ada beberapa tuntutan, nanti tuntutan lagi akan dibacakan oleh Bapak Amin. Silakan Bapak Amin dibacakan oleh KPU. Baloknya di Bang untuk mencuri suara, kami yang buktinya. Suara caleg kami Bapak Dr. Andi Surya di TPS Pondok Bidada dari 26 suara hilang jadi 0. Sudah itu di kediaman beliau dari 20 suara jadi 302. Apa ini kelalaian atau lupa atau memang disengaja? Masih banyak yang lain bukti-bukti kami sudah siapkan. Ya,
Jadi kami minta Bawaslu harus menindak tegas dan menghukum sesuai undang-undang pemilu yang berlaku. Silakan Pak. Biar Bawaslu lagi. Bawaslu lagi kita cek. Oke. Yang gimana nih Pak? Tidur ya Bawaslu ya. Lagi nggak di Bawaslu ini? Ya. Kabupaten kota yang kira-kira terindikasi melakukan kecurangan, pelanggaran dan manipulatif. Dua, mendesak Bawaslu dan KPU RI untuk turun langsung ke Lampung melakukan evaluasi kepengurusan Bawaslu KPU se-Provinsi Lampung tingkat kabupaten kota. Mendesak Bawaslu dan sebagai penyelenggara pemilu untuk mengawal. Ya, Tribuners, terkait dengan pemerintahan hari ini di mana ada sejumlah massa yang melakukan aksi demonya di depan kantor Bawaslu Lampung. Terkait ini adalah merupakan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah massa yang menyebut dirinya sebagai jaringan Andi Surya atau JAS, di mana mereka ini protes terkait dengan kecurangan, dugaan kecurangan yang terjadi selama masa pemilu. Dalam hal ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat politik Lampung yaitu Bang Chandrawansyah menanggapi situasi yang sedang terjadi pada hari ini. Halo, selamat siang Bang Chandra. Selamat siang Mbak Mutiara. Ya Bang Chandra, ini kebetulan kan pada hari ini dan pagi ini juga kebetulan di depan Bawaslu Lampung ini kan terjadi aksi massa yang melakukan demo, dan di mana massa ini menyebut dirinya sebagai jaringan Andi Surya. Mereka ini demo katanya itu protes Bang terkait dengan adanya dugaan kecurangan selama masa pemilu. Nah Bang, ini kan kalau berdasarkan pantauan dari reporter Tribun Lampung di lokasi, melihat dari jumlah massanya ini kemungkinan sih tidak akan menimbulkan kericuhan. Tapi ternyata pada saat di depan Bawaslu sendiri, ini aparat keamanan itu berjaga lengkap, di mana menggunakan kawat berduri untuk menghalau massa. Nah, menurut dari sudut pandang Bang Chandra selaku pengamat politik, apakah tindakan tersebut terlalu berlebihan Bang, mengingat jumlah massa yang melakukan demo? Ya, memang SOP bagi Polri itu kan dilihat dari jumlah massa yang disebutkan di dalam pemberitahuan pihak pendemo, berapa jumlah yang akan diturunkan ketika mereka mengirim surat ke pihak polisian. Nah, ini antisipasi dari mereka, pasti mereka sudah mempunyai gambaran bahwa ya misalkan mereka membawa ya pendemonya itu 500 orang, maka ya polisi dengan SOP-nya pasti akan menyiapkan berapa personel yang akan disiapkan. Ini memang sudah SOP mereka. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini kurangan aparat atau kelebihan aparat, tetapi ya pasti mereka punya gambaran tersendiri terkait dengan hal itu. Terutama ini kan masalah politik. Politik itu kan rentan terhadap isu-isu yang menasional yang sehingga mudah diakses oleh media, oleh masyarakat, sehingga ya sudah sewajarnya mereka mempersiapkan antisipasi terkait dengan masa-masa politik yang akan berdemo di sebuah instansi, apalagi instansi penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU, ya pasti mereka sudah punya gambaran tertentu, Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya kalau misalkan melihat SOP dari aparat keamanan sendiri, tentunya ini seharusnya sih tidak berlebihan ya, dianggap berlebihan ataupun kekurangan seperti itu ya Bang, karena mereka sudah ada takaran sendiri untuk hal tersebut ya Bang. Ya, itu tadi kata saya tadi, pasti pihak pendemo yang akan menyuarakan haknya untuk mengerahkan massa, mereka kan punya surat resmi kepada pihak polisian dan menyebutkan siapa koordinator dalam demo tersebut, plus dengan berapa jumlah personil atau berapa jumlah massa yang akan dikerahkan di dalam demo tersebut. Ya, yang datang kurang dari yang berada dalam surat resmi yang mereka sampaikan, ya tetapi kan pihak kepolisian sudah pasti mempersiapkan ya personil untuk menghadapi atau pengamanan
untuk yang disebutkan dalam surat tadi, Mbak. Sudah Oke. pasti. Baik. Nah, Bang Chandra, terkait dengan aksi demo yang dilakukan ini kan ternyata salah satu atau banyaknya alasan adalah karena dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu di beberapa kabupaten ataupun beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung nih. Kalau dari Bang Chandra sendiri, melihat hal seperti ini tuh seperti apa Bang tanggapannya dari sisi hukum Iya, ataupun politik? kalau saya melihat bahwa memang haknya para masyarakat, para calon anggota legislatif yang tidak puas, seyogyanya bukan berdemo, tetapi mengirimkan surat atau laporan secara resmi kepada lembaga yang berhak memproses dugaan pelanggaran tersebut, yaitu Bawaslu. Nah, disebutkan saja misalkan ada kecurangan di TPS A, B, C, atau disebutkan misalkan berapa ribu TPS yang terindikasi dicurangi. Nah, ini diberikan sampel yang bisa nanti di cross check atau dilaporkan kepada Bawaslu ya semuanya, tetapi diminta sampel untuk bisa membuka misalkan kotak suara. Nah, kotak suara inilah sebagai barometer apakah memang terjadi dugaan pelanggaran ataupun adanya yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan, tidak sama dengan hasil yang ada di TPS. Nah, ini sampel inilah yang menurut saya sebagai barometer tadi, tolak ukur apakah memang terjadi di sampel tadi memang kecurangan, maka ya seyogyanya penyelenggara pemilu melalui rekomendasi pengawas pemilu bisa membuka semua kotak yang terindikasi adanya kesalahan maupun adanya memang yang disengaja oleh penyelenggara pemilu ataupun adanya ya termasuk yang informasinya katanya serekapnya ada yang bermasalah. Buktikan dengan adanya laporan oleh masyarakat, adanya laporan dari para peserta pemilu, ya dengan menyebutkan semua TPS yang bermasalah, plus dengan minta untuk dibuka oleh pengawas pemilu atau Bawaslu melalui rekomendasi, ya sebutkan. Kalau dibuka semuanya, kalau tidak terbukti dengan sampel, ya ini kan menjadi sebuah keniscayaan. Tapi kalau misalkan sampel saja dicek bahwa ini memang ada manipulasi, ada perbedaan antara yang dipunya dengan partai politik dengan yang di webnya KPU atau yang diberikan oleh KPPS kemarin, nah ini wajib dibuka semua kalau memang sampelnya saja sudah bermasalah. Nah, seyogyanya peserta pemilu melaporkan secara resmi kepada pengawas pemilu ya dugaan adanya ketidaksamaan antara hard copy atau soft copy yang diberikan ketika berada di TPS dengan para saksi, ya dengan saksi dengan yang sekarang. Makanya sebutkan semua yang bermasalah, sampel nanti yang bermasalah tersebut, dan buktikan bahwa memang ada sesuatu yang dimanipulatif ataupun ada yang salah ketika sudah secara berjenjang dilakukan pleno ini. Laporkan secara resmi. Oke, jadi kalau dari Bang Chandra sendiri melihat hal ini nih sebenarnya alangkah lebih baiknya jika memang pihak-pihak terkait ini merasa ketika pada saat proses pemilu ini ada dugaan atau indikasi kecurangan, harap laporkan secara resmi seperti itu ya Bang, dengan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut gitu. Nah itu ya, laporkan secara resmi para penyelenggara pemilu, para KPU, berikan semua TPS berupa alat buktinya ya sebagai alat bukti, dan barang buktinya bisa dilihat nanti apakah memang ada bermasalah, minta kepada Bawaslu untuk memproses, dan ya tujuannya untuk melihat apakah memang terjadi secara masif atau ya ada beberapa TPS saja. Melalui sampel terbukti bahwa yang bersangkutan atau adanya perbedaan dengan yang dipunya dengan partai politik dengan yang ada yang di KPPS. Nah, ini bisa direkomendasikan oleh pengawas pemilu menurut saya agar memang dibuka semuanya agar terang benderang. Oke, jadi ini istilahnya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi ya Bang, karena ditakutkan ini dari masa-masa yang melakukan aksi ini takutnya ya ini merupakan mungkin ada yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, seperti itu ya Bang bisa dikatakan? Ya, itu menurut saya, karena demo juga tidak menyelesaikan sebuah persoalan kalau tidak ada laporan secara resmi. Ya, boleh saja masyarakat atau para peserta pemilu melakukan orasi secara damai, tapi laporan secara formal agar bisa diproses oleh lembaga terkait atau pengawas pemilu, ya laporkan secara formal. Ini merupakan suatu solusi yang terbaik menurut saya.
Oke, jadi solusi terbaiknya adalah memberikan laporan secara resmi. Nah, Bang Chandra, terkait dengan isu-isu adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Dan kebetulan Bang, ini kasus yang di Provinsi Lampung, di beberapa TPS ini viral di sosial media. Karena diunggah oleh masyarakat sendiri gitu. Bahkan viral sampai se-Indonesia mungkin tahu nih, kalau di TPS di Lampung ini ada masalah. Salah satunya adalah ini ada seorang oknum caleg yang secara langsung protes di TPS dengan memarahi anggota KPPS. Nah, sebenarnya Bang, kalau berdasarkan etika politik sendiri, apakah aksi tersebut perlu dilakukan oleh seorang oknum caleg? Atau sebenarnya seharusnya perilaku seperti apa sih yang ditunjukkan ketika memang oknum caleg tersebut merasa dirugikan atau merasa ada kecurangan yang melibatkan namanya sendiri, seperti itu Bang? Ya, memang sekarang sepertinya lagi musimnya ketidakpercayaan dengan penyelenggara pemilu. Ya, betul sekali. Adanya caleg yang viral di Lampung Tengah yang mempersoalkan adanya hasil yang dipunya dengan caleg tersebut dengan yang akan diplenukan dengan dengan PPK ini berbeda, sehingga ngamuk-ngamuklah di kantor kecamatan apa di tingkat desa. Nah, ini seharusnya, itu kata saya tadi, peserta pemilu adalah partai politik. Ya, komunikasi dengan partai politik atau ketua, sekretaris atau KSB di partai politik tersebut, sehingga bisa dibawa ke ranah hukum, agar memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilu atau oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran, ya agar dicontoh oleh masyarakat bahwa kalau kita memanipulasi data, memanipulasi hasil, maka ada unsur pidana pemilu di sana yang akan diproses oleh Bawaslu dengan Gakumdunya. Ya, saya rasa dengan proses yang melibatkan pihak lembaga yang memang berwenang akan lebih baik daripada kita marah-marah dan ya mungkin berakibat kepada ada konflik di internal partai politik dan penyelenggara. Lebih baik diselesaikan melalui partai politik atau ketua partai politik atau KSB partai politik yang bisa diberikan data akses bagian mana yang dicurangi misalkan di internal partai politik dan diselesaikan oleh partai politik, karena kan di internal partai politik itu kan ada mahkamah partai politik yang bisa menyelesaikan. Memang sebelum sampai ke mahkamah partai politik di internal misalkan di tingkat kabupaten, ya itu selesaikan terlebih dahulu. Persoalannya dengan penyelenggara, biarkan partai politik dalam hal, ya harus ada surat mandat misalkan dari partai politik kalau memang didelegasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap penyelenggara pemilu. Atau memang dari KSB-nya yang menghadap ya PPK, yang menghadap panwaslu kecamatan, atau di tingkat kabupaten kota, Bawaslu, KPU, sehingga memang selain kita berpolitik secara bijak, etika politik juga diperlihatkan agar memberikan contoh yang baik di masyarakat bahwa memang menang secara beradab dan kalah secara santun. Dalam artian ya kita bisa menarik sebuah kesimpulan, kita menang bukan karena curang, kita kalah juga ya kalahnya beradab, kita menjalankan sesuatu yang baik dan benar. Nah, ini menurut saya yang harus dijaga oleh para kontestan di dalam pemilu ini, karena ya saya lihat banyak juga di tengah masyarakat masih terdapat ya semacam jerami-jerami yang diperciki api karena beda pilihan di tengah masyarakat, Mbak. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ini ada PR juga ya Bang, bisa dikatakan seperti itu untuk penyelenggara pemilu. Apalagi sebentar lagi kan di Lampung sendiri, bentar lagi pilkada nih ya Bang, di akhir tahun nih kita. Nah, menyikapi adanya dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 14 Februari kemarin Bang. Menurut Bang Chandra sendiri, kalau dari sisi politik nih Bang, apa evaluasi dari yang diberikan, yang diberikan untuk Bang Chandra sendiri kepada para penyelenggara pemilu khususnya, dan mungkin Bang ada solusi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selanjutnya seperti apa Bang kalau dari Bang Chandra? Ya, ada beberapa menurut saya yang harus diperbaiki terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini untuk kita menghadapi pilkada yang akan datang. Yang pertama menurut saya, ya KPU seperti kurang siap di dalam menggunakan Sirekap, karena ini menjadi sebuah konsumsi publik yang ada unsur tersesatkan dengan data-data. Ya, dalam artian banyak
yang ditampilkan misalkan jumlahnya penghasil dari caleg ya, suara dari caleg 9.000, ya ketika besok dilihat kembali ya hasilnya berkurang, atau sebaliknya. Ini kan berarti kan ada yang kurang baik di Sirekap kita. Ini yang pertama, diperbaiki Sirekap. Yang kedua, saya melihat juga daftar pemilih kita. Daftar pemilih kita masih bermasalah. Karena saya sendiri merasakan bahwa banyak masyarakat yang ada yang ogah untuk memilih karena tidak dekat dengan rumahnya TPS untuk dia memilih. Baik. TPS yang bersangkutan jauh dengan rumah yang bersangkutan, padahal di rumah bersangkutan dekat dengan TPS, tapi bukan tempat dia memilih. Berarti kan ya ini kan bukan hanya persoalan di penyelenggaraan oleh penyelenggara di situ saja, tapi kan dari sistem yang ada. Karena kan KPU menggunakan SIDALI, sistem data informasi data pemilih. Nah ini juga harus diperbaiki karena ya orang meninggal masih tampil, orang yang sudah masuk PT rupanya masih ada yang ganda, orang yang jauh dengan TPS tetapi milih di TPS yang terjauh, padahal TPS yang terdekat dari yang bersangkutan, rumah bersangkutan ada. Nah ini kan selalu kontinu masalah daftar pemilih, masalah Sirekap. Memang Sirekap yang sebelumnya juga demikian. Ketika 2019 Sirekap juga bermasalah, ngehang, tidak bisa nge-upload kembali karena mungkin terlalu banyak. Ya kan seharusnya kan sudah bisa memperkirakan berapa TPS seluruh Indonesia, ditambah dengan misalkan 2%, ya penambahan saja. Bermasalah enggak ketika mengupload secara serentak. Nah ini menjadi koreksi untuk penyelenggara pemilu sampai tatanan pusat, sehingga ya ada perbaikan yang signifikan ketika setiap menghadapi pemilu, apalagi sebentar lagi di akhir tahun di 28 November kita sudah berhadapan dengan pilkada serentak seluruh Indonesia. Oke, nah baik, jadi memang ada beberapa evaluasi yang disampaikan oleh Bang Chandra, dan salah satu yang paling ditekankan adalah dengan Sirekap ini ya Bang, karena memang banyak juga anggota KPPS yang mungkin merasa Sirekap ini ternyata bermasalah pada saat menginput data dan sebagainya. Nah, Bang Chandra, dari evaluasi yang sudah diberikan oleh Bang Chandra, untuk Bawaslu sendiri Bang, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kecurangan berada di salah satu TPS ataupun beberapa TPS, ini kan salah satunya terjadi di Bandar Lampung, di mana ratusan surat suara itu ternyata sudah tercoblos sebelum masyarakat ini menggunakan hak suaranya, dan Bawaslu pun ternyata sudah memanggil kedua caleg atau oknum caleg yang namanya tercoblos lebih dulu. Nah ternyata berdasarkan pengakuan dari kedua oknum caleg yang sudah dipanggil ini, katanya memang mereka tidak terlibat sama sekali atau tidak menyuruh orang lain untuk melakukannya. Tapi kalau misalkan Bang, dari sisi politik sendiri, melihat hal-hal seperti ini yang surat suara tercoblos dan sebagainya, hal apa sih Bang yang memungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan seperti itu Bang? Ya, kalau kita melihat pasti setiap kontestan dalam dalam pemilu ini ya ingin memenangkan suara terbanyak di internal partai politik plus dengan suara terbanyak partai politik tersebut, sehingga bisa memposisikan partai politik tersebut mempunyai kursi di legislatif baik di provinsi, RI maupun di tingkat kabupaten kota. Ya kalau kita melihat kejadian di TPS 19 TPS 19 kemarin ya. Nah, ini ya kalau kita melihat pasti ada oknum yang terlibat di dalam pencoblosan sebelum diberikan surat suara kepada pemilih. Ya kita melihat saja secara kasat mata sudah bisa menerka bahwa kalau itu pasti sudah dicoblos sebelum diberikan, dan itu terjadi dan pasti ada yang mencoblos. Tidak mungkin kalau kesalahan cuma 1 atau 2 pasangan bahwa itu tidak salah lebih daripada 10, itu pasti ada oknum. Nah saya berharap pengawas pemilu bisa melihat ini dan bisa memproses oknum yang terlibat, ya bisa juga mengambil simpul atau benang merahnya. Ya saya rasa bukan hanya penyelenggara saja, tetapi bisa jadi caleg yang bersangkutan juga terlibat. Tapi di dalam pembuktian memang agak susah. Tapi ada langkah-langkah yang bisa memberikan efek jera, bisa menghukum yang bersangkutan melalui masyarakat secara umum, sehingga ya
oknum yang terlibat baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu tadi, ya ada efek yang bisa diberikan kepada mereka. Ya, ada otak pasti yang menjadi sutradara sehingga ini terjadi dan merusak demokrasi kita, wabil khusus di Kota Bandar Lampung, Mbak. Oke. Nah, Bang Chandra, dari penjelasan Bang Chandra sendiri, selanjutnya apa Bang harapan ke depannya untuk Bawaslu Lampung khususnya ini kan yang mendapat istilahnya bisa kita katakan hari ini lagi di demo massa nih Bang. Ya. Ya, hadapi para pemberi semangat, ya saya memakai bahasa pemberi semangat karena ini salah satu vitamin yang memang pahit tetapi memberikan stimulus agar penyelenggara pemilu wabil khusus Bawaslu lebih bisa melihat secara keseluruhan terjadinya kecurangan-kecurangan di mana, terjadinya manipulasi-manipulasi di mana, tangkap dan proses dan berikan sebuah contoh edukasi sehingga masyarakat atau peserta pemilu yang lain tidak berani untuk melakukan hal itu sehingga memberikan efek jerah bukan hanya ketika mereka yang bersangkutan tetapi memberikan efek jerah karena adanya contoh ketika penyelenggara pemilu atau peserta pemilu melakukan dugaan pelanggaran. Oke, baik Bang Chandra, mungkin itu saja Bang obrolan kita seputar dengan kejadian hari ini yang baru saja terjadi terkait dengan demo yang dilakukan oleh sejumlah massa. Terima kasih banyak Bang Chandra, mohon maaf Bang mengganggu perjalanannya dan sampai jumpa di lain waktu Bang Chandra. Terima kasih Mbak Mutiara. Ya, sukses selalu Bang Chandra. Ya. Baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan pengamat politik Lampung yaitu Bang Chandra Wansa terkait dengan demo yang dilakukan oleh sejumlah massa di depan kantor Bawaslu Lampung. Banyak mendapat masukan karena basis data dari kontestan itu kan sirekapnya KPU. Nah, sirekap KPU itu kan memang ada up, ada down. Sudah berapa persen suaranya sekian, kok begitu naik lagi persentase yang diupload kok turun gitu ya kan. Nah itu sekali lagi itu tidak dijadikan dasar. Dasar kita adalah C hasil yang ada di dalam kotak yang tally pada saat penghitungan suara di tingkat TPS. Izin Ketua, tadi kan jaringan Andi Surya tadi menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu sudah disampaikan ke Bawaslu sendiri adanya kecurangan pembegalan suara terhadap Andi Surya. Ya, apakah kita sudah turun ke lokasi? Dan ya kan itu dugaan ya, itu kami sudah teruskan untuk di proses di tingkat bawah dan kami juga menyuruhkan kepada masyarakat kita, penyelenggara pemilu, kontestan bahwa hukuman dari kecurangan suara ini ya naik turun dan seterusnya itu lumayan Pak, 4 tahun penjara dan dendanya lumayan. Jadi kita juga harus menjaga sekali kemudian suara rakyat itu dengan secara antusias kita mencermati day to day di setiap rekapitulasi di setiap tingkatan. Oke. Seperti apa Ketua dari tanggapan dari Bawaslu sendiri? Ya tadi kita kehadiran dari jaringan Andi Surya ya untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan dan seruan yang pada intinya untuk kita sama-sama mengawal proses rekapitulasi dari tingkat kecamatan sampai di tingkatan berikutnya. Semata-mata semangat kita, terutama Bawaslu Lampung, itu untuk menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan di pemilu 2024. Oleh karena itu kami dengan jajaran di setiap rekapitulasi dari tingkat TPS kemarin sampai di tingkat TPK itu melakukan pengawasan melekat on the spot di setiap TPK, kemudian memastikan bahwa yang dibuka itu pun adalah C hasil yang tally ya. Nah artinya itu sumber utama yang di dalam kotak itu dibuka lagi untuk dilihat dan disandingkan dengan C-rekap yang dipegang oleh saksi, oleh Panwas dan sebagainya. Jadi beberapa pantauan kami itu semua sudah terlaksana. Harapannya tentu ini masih berjalan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kami juga mengajak seluruh masyarakat, kontestan, pemilu juga untuk
betul-betul sama-sama kita awasi proses itu dalam rangka kita menjamin sekali lagi akuntabilitas suara rakyat kita. Boleh ya? Ketua ada Di Pesawaran juga ada, di Tanggamus banyak C1 plano yang jumlahnya tidak ditulis. kabupaten apa lagi bang? Selatan, ada terus? Selatan, ya kita yang lain belum masuk datanya. Nanti kita Yang sementara yang bisa 4 kabupaten banyak yang memang sudah banyak dirubah-rubah. Berarti benar-benar TSM bang ya? Benar-benar TSM luar biasa. Tapi saksi kita menandatangani itu bang? Ya, C1. kalau kita ini caleg kita tidak ada saksi, adalah saksi partai yang ada saksi partai. Sudah itu kita Panwas juga TKD-nya kan ada TPS juga masuk angin, tidur banyak rokok di bawah, tapi sebagai ada yang malamnya. TPS di mana bang? Jadi di mana? Nah, ada Panwas di TPS pun tidak ada fungsinya karena bintangnya tidak jalan. Bang Irwan Lentar selaku ketua ya? Ya, saya adalah ketua JAS Andi Surya, jaringan Andi Surya. Ya. Apa bang? Ya, kedatangan kami rombongan jaringan Adi Surya di bawah Komando Irwan Nusantara ingin menuntut keadilan bahwa kita sudah menyerahkan tuntutan kepada Bawaslu untuk menangkap para pembegal-pembegal suara di TPS-TPS yang memang mereka sudah lakukan secara TSM. Nah, kami meminta dalam 2x24 jam tuntutan kami harus terrealisasi. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Berarti kita menemukan apa? Kita menemukan banyak bukti-bukti. Yang pertama adalah bukti suara Pak Andi Surya diunduh pidada dari 26 suara jadi 0. Sudah itu suara di Gunter itu dari 20 menjadi 02. Sudah itu ada lagi di beberapa kabupaten yang planonya itu di tip X. Jadi suara partai diambil, mereka merubah penjumlahannya dan huruf baloknya itu ditipek oleh mereka. Kalau seandainya di Indonesia ini penyelenggara pemilu dengan mudahnya mentipek itu tanpa disaksikan oleh para KPPS dan saksi-saksi partai, maka negara demokrasi kita ini akan hancur. Berarti kecurigaan kita ini bukan kecurigaan lagi ini. Ini sudah temuan ini. Sudah banyak dari temuan relawan Andi Surya ini ada berapa titik sih di jumlahnya? Kalau jumlah banyak, jadi kita masih kejar lagi data-data yang lain. Secara global berapa TPS? Secara global mungkin sekitar 30-40 TPS. Sekitar 40 TPS? Ya mungkin ini masih banyak lagi. Itu kayak mana bang? Apa di titik X hilang? Itu ada di titik X dirubah. Yang ada yang dirubah? Itu, jadi sudah huruf baloknya hasil penghitungan itu ditipek oleh mereka dirubah. Dengan mungkin ya yang kami curigai ada pesan-pesanan itu. Bukti yang kita serahkan ke Bawaslu apa aja bang? Bukti kita pertama seminggu yang lalu kita sudah laporkan ke Bawaslu, kita mendapatkan bahwa kita tidak terima dengan bahwa itu ada pelaporan tetapi informasi awal. Jadi ternyata kok Bawaslu menerima kami sebagai informasi awal, padahal itu ada tindak pidananya di situ. Makanya kami melakukan aksi karena belum tidak ada tindakan-tindakan dari Bawaslu itu sendiri. Bang, ini hanya untuk balik bang dari awal waktu hari pertama itu kita cek di C1 kan baik lagi ya. Kita tidak mempermasalahkan balik atau tidak baliknya. Kita mempermasalahkan siapa dalang di sebalik ini semua yang membegal suara-suara ini. Ini khusus untuk KPU bang selaku penyelenggara ini kan Bawaslu aja mengawasi. Ya, dari KPU kalau Bawaslu hari ini tidak menindaklanjuti permintaan kami jaringan Andi Surya, maka 2 hari ke depan kami akan duduk KPU dan kita akan bongkar semua kecurangan-kecurangan di KPU nanti. Ancam dudukin KPU ya kita bang? ancam dudukin KPU. Berapa bang bahasa yang akan dibawa bang KPU? Insya Allah kita akan lebih besar lagi. Jumlahnya nanti kita koordinasikan. Untuk saat ini berapa masa bang? Insya Allah kalau kita awal kita 1.400, mungkin banyak yang terhambat di jalan. Insya Allah kalau 500-700 kita ada masa nanti. Bang, tadi sempat disampaikan bahwa Bawaslu masuk angin. Ini maksudnya masuk angin gimana ini bang? Bawaslu itu sudah jelas-jelas melihat banyak kecurangan di bawah. Sudah itu dia masuk angin, dikerikin. Itu ketiduran, makanya nggak lihat kecurangan itu tadi. Jadi atas dasar ini kita kecewa terhadap Bawaslu. Kita kecewa terhadap Bawaslu. Dan mereka janji dengan saya mau ngajak ngopi supaya nggak masuk angin. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung, dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.